icon gambar tabel. Icon gambar tabel. Nah, iya. Nah, ini kalau misalnya kita geser ke kanan, kita geser ke kanan. Oke, terus kalau misalnya mau menambahkan variabel baru, katakanlah misalnya apa? Kejadian diare misalnya gitu ya. Ini kan kolom diare mau ditambahkan di kolom lagi sebelah sini, itu kita bisa pakai ini, bisa pakai dioda. Atau bisa juga di Excel. Tadi kan kita sempat buka Excel ya, kok filenya nggak bisa dibuka, ternyata 1 KB itu. Nah, DBF-nya tadi dibuka di Excel, diisi di Excel. Misalnya Surabaya kejadian diarinya berapa, Sidoarjo berapa. Kalau sudah di save lagi tapi di override, di save dalam bentuk DBF lagi. Jadi boleh di dioda, boleh di Excel. Oke, ini ditutup aja. Ya, caranya bagaimana? Di tabel itu tabel, menu yang menu. Nah, ini kan di sini ada add variable gitu ya, delete variable. Nah, itu bisa di situ. Misalnya add variable. Jadi kita kalau mau nambah variable itu bisa di situ aja. Nanti kalau variabelnya sudah di-add di sini, baru inputnya di sini. Nanti kan muncul tabel kayak tadi lagi, baru tinggal di-input satu-satu. Seperti inventory biasa. Oke, seperti itu caranya, atau pakai Excel. Tergantung Anda lah sih, yang paling mudah yang mana. Atau di entry di SPSS juga boleh. SPSS itu kan buka DBF juga bisa. Di input di SPSS, nanti di save-nya ya di override. Oke, silakan ditutup aja. Terus di sebelahnya ini ada menu-menu uji analisis spasial. Jadi misalnya sebelum melakukan analisis spasial, itu di sini ada weight ya. Jadi kalau analisis spasial itu kan masing-masing, misalnya ini Jawa Timur. Analisis spasial itu kan konsepnya ini Surabaya, ini Gresik, ini Sidoarjo. Tingginya kejadian di Surabaya, tingginya kejadian di Sidoarjo itu karena pengaruh dia berdekatan. Kalau Bondowoso, misalnya Bondowoso di sini ya, di sini lah. Ini Bondowoso rendah. Kenapa ini rendah? Karena berjauhan. Ini namanya adanya ketergantungan spasial. Semakin dia dekat, maka semakin saling mempengaruhi. Semakin jauh, maka semakin tidak mempengaruhi. Kalau seandainya tidak ada ketergantungan secara spasial seperti ini, ya berarti kita nggak bisa melakukan analisis spasial. Makanya di analisis spasial itu ada weight, bobot. Bobot itu untuk menerjemahkan kedekatannya ini. Semakin dia dekat, itu akan membentuk weight yang besar. Nah, weight itu mengenerate-nya ada berbagai macam cara. Ada menurut Queen, ada menurut Rook ya. Jadi kalau menurut Queen itu contoh Gresik sama Sidoarjo, karena dia berbatasan poligon. Poligonnya Surabaya dan poligonnya Gresik itu menempel, maka dia akan dikasih coding satu-satu. Jadi membentuk matrik begitu. Ini Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Surabaya sama Surabaya satu ya. Surabaya sama Sidoarjo karena dia nempel satu. Surabaya sama Gresik karena dia nempel satu. Bondowoso ini karena nggak nempel 0 ya. Jadi dia kayak di bobot itu menurut Queen. Nanti sirut beda lagi. Ada juga yang bobotnya itu pakai jarak. Jadi titik koordinat yang ada di sini tengah-tengah, titik koordinat yang ada di sini ini jaraknya berapa? Dia pakai gitu. Jadi macam-macam. Nah, mengenerate bobot itu ada di B. Setiap kali melakukan analisis spasial, maka bobotnya harus di-generate dulu. Oke, nanti ini sama Pak Hari ya, untuk yang ini ya, masuk analisis ini. Pak Hari sama Pak Eka. Kemudian kalau yang sebelahnya itu kelas atas, menu atas itu ada cluster. Itu untuk pengelompokan nanti. Metodenya cluster ada banyak ini. Nanti saya lupa cluster dijelaskan sama siapa, entah Pak Hari, entah Pak Eka. Terus ada korelasi. Nanti di cluster ini itu, bukan di cluster, di sebelahnya cluster di space. Nah, ini ada korelasi nanti. Jadi ada
Lisa, ada Moran, itu nanti udah disampaikan sama Oke, kalau mau lanjut lagi regresi, tapi regresi kayaknya nggak cukup kalau disampaikan di sekarang. Jadi kita hanya cluster sama korelasi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau yaudah. Satu lagi sekarang. Hah? Ada pertanyaan? Iya. Nggak ini tadi kan. Oh, sampai mana? Masih lagi ya? Dari koneksinya. Oh, Di Kikis. Iya, Karena Kikis. nggak ada download. Provinsi dibeli 2 kali, dia akan lari ke sini. Terus habis itu sama dia. Terus di ini uang ini, kamu mau menyimpan apa? Jawa Timur misalnya. Nah, di situ lagi. Dia akan lari ke sini. Kalau sudah di Iya. Nanti yang tandanya yang Jawa Timur ini pasti ke maksudnya ini di dekat aja. Nah ini Jawa Timurnya juga. Kalau Jawa Timurnya mau disimpan, nanti di sini di kanan, terus ekspor, save selected feature as, terus filenya dikasih nama ini Jawa Timur. Ini formatnya diubah jadi SDC file. Jadi harusnya disimpannya di folder dulu. Jawa Timur. Bisa? Ya, ini coba yang Indonesia dicetak di mana? Ya, ini udah disimpan di dalam file Sekarang titik koordinat ya. Titik koordinatnya pakai HP-nya Mas